Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya setelah kita membahas tentang isti'adzah. Sekarang membahas al-qiyam fil fard, yaitu berdiri di salat fardu. Ini merupakan salah satu rukun salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat terutama salat wusta, itu salat asar, dan berdirilah kepada Allah dengan qanit, itu dengan khusyuk. Nabi juga bersabda, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduklah. Dan jika kamu tidak mampu, maka berbaringlah. Dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian ini adalah ketika sehat dan aman. Adapun ketika takut, maka sholat dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Adapun ketika sedang sakit, maka sesuai dengan kemampuan. Jika masih mampu untuk berdiri, hendaknya berdiri. Dan jika mampu untuk duduk, tidak mampu berdiri, ya silahkan duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka hendaknya dia berdiri. Hendaknya dia berbaring sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, Imran bin Husain, di mana Nabi menyuruh untuk salat berdiri, jika tidak mampu maka duduk, dan jika tidak mampu maka berbaring. Kemudian kalau dia salatnya duduk, bagaimana keadaannya? Ketika kita duduk, maka sesuai dengan kemudahan kita bagaimana. Namun pada asalnya kita duduk dengan duduk iftirash. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa pernah ia melihat ayahnya itu Abdullah bin Umar duduk bersila dalam sholat. Lalu aku melakukannya, maka Abdullah bin Umar melarangnya. Lalu Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya yang sunnah dalam sholat itu kamu menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri. Lalu aku berkata, engkau melakukan itu, Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, karena kedua kakiku tidak bisa membawa badanku. Artinya bahwa bersila itu kalau sudah tidak mampu lagi untuk duduk iftirash atau tawarruk. Adapun kalau ternyata masih mampu untuk duduk iftirash atau tawarruk, maka hendaknya sholat dalam keadaan duduk iftirash atau tawarruk. Kemudian diperbolehkan ketika kita berdiri untuk bersandar kepada tembok atau yang lainnya kalau memang kita membutuhkannya karena tua atau karena supaya lebih kuat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW ketika telah tua dan berumur, ittakhadha amudan fi musallah ya'tamid alaih. Beliau mengambil tiang di sholat, di tempat sholatnya, di mana beliau berdiri sambil bersandar. Dan kalau kita sholat di perahu dan khawatir kita untuk tenggelam, maka silahkan duduk. Namun jika tidak khawatir, hendaknya berdiri. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholli fiha qa'iman. Salatlah di perahu itu dalam keadaan berdiri, illa an takhafal gharaq, kecuali kalau kamu khawatir akan tenggelam. Dikeluarkan Al-Bazzar dan Ad-Daraqutni. Maka dan dibolehkan juga seseorang memulai salat dalam keadaan duduk. Kemudian ia ketika tersisa beberapa ayat dia langsung berdiri. Kemudian ruku. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan duduk.
apabila telah tersisa 30 ayat, maka beliau pun berdiri. Ya, kemudian beliau pun melanjutkannya, kemudian beliau pun ruku. Adapun dalam salat sunnah, maka tidak berdiri itu adalah bukan perkara yang sifatnya rukun, akan tetapi dianjurkan sekali untuk berdiri, ya, dan diberikan rukhsah boleh untuk duduk. Namun tentu ya pahala orang yang berdiri jauh lebih besar daripada pahala orang yang duduk. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang sholat berdiri itu lebih utama, dan siapa yang sholatnya duduk maka ia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri, dan siapa yang sholatnya tidur ia mendapatkan setengah pahala orang yang duduk. Dikeluarkan oleh Bukhari.